Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurfalbi dari kelas MIP 4B. Di sini saya akan menjelaskan tentang implementasi algoritma Net Bayes Classifier untuk klasifikasi penyakit ginjal kronik. Nah, di sini ada latar belakang. Menurut Ayuniah dan kawan-kawan pada tahun 2022, penyakit ginjal kronik atau PGK adalah kondisi penurunan fungsi ginjal secara bertahap dan permanen. PGK masuk dalam 10 besar penyebab kematian dunia, dipengaruhi oleh usia, tekanan darah, kreatinin, hemoglobin, diabetes, dan hipertensi. Peran data mining mengolah data kesehatan besar untuk menemukan pola penyakit secara akurat. Algoritma MBC klasifikasi berbasis probabilitas sederhana, cepat, dan akurat. Contoh implementasi Python pada Google Colab dievaluasi dengan akurasi precision, recall, dan completion matrix. Rumusan masalah dan tujuan penelitian. Di sini ada 3 rumusan masalah dan ada 3 juga tujuan penelitian. Rumus masalahnya yang pertama itu bagaimana penerapan NBC untuk klasifikasi PGK. Yang kedua, bagaimana tahapan processing data sebelum klasifikasi. Yang ketiga, bagaimana performa NBC berdasarkan akurasi, precision, recall, dan completion matrix. Tujuan penelitian mengimplementasikan NBC untuk klasifikasi PGK. Yang kedua, mengetahui tahapan processing data set PGK. Yang ketiga, mengukur performa NBC melalui pengujian model. Data mining dan klasifikasi. Data mining pola dari data besar. Klasifikasi mengelompokkan data ke kelas tertentu CKD mengalami PGK atau non CKD tidak mengalami PGK. Nah, di sini ada net bias, classifier, dan evaluasi model. Step 1, hitung probabilitas setiap kelas. Step 2, hitung probabilitas setiap atribut terhadap kelas. Yang ketiga, kalikan seluruh probabilitas atribut. Step 4, tentukan kelas dengan nilai probabilitas terbesar sebagai hasil prediksi. Evaluasi model klasifikasi, akurasi, ketepatan prediksi keseluruhan. Precision, ketepatan prediksi positif. Recall, kemampuan menemukan data positif. F1 score, data rata harmonic precision, dan recall. Dataset dan tahapan penelitian. Dataset chronic kidney disease dari UCI Machine Learning Repository digunakan untuk klasifikasi PGK pembagian data 70% training, 30% testing. 400 record data pasien, 25 atribut parameter kesehatan, 2 kelas CKD dan non-CKD. Processing data. Data set dibersihkan dan ditransformasi sebelum klasifikasi. Data cleaning mengisi missing value, median numerik, dan modus kategori. Data yang kedua, data transformation, label encoding normal 1, abnormal 0, yes 1, dan no 0. Yang ketiga, split data, pembagian 70% training dan 30% testing. Hasil evaluasi model. Interpret Interpretasi hasil. Algoritma NBC menunjukkan performa sangat baik pada dataset PGK. Akurasi 96,7%, hampir seluruh prediksi tepat. Recall 100%, semua pasien CKD terdeteksi. Precision 91,7%, prediksi positif akurat. F1 score 95,7%, keseimbangan precision dan recall optimal. Kinerja konsisten dengan penelitian Ayuniah dan kawan-kawan di 2022, akurasi 96,43%. Completion matrix dan analisis. Analisis hasil completion matrix memetakan 4 kondisi prediksi recall 100% menunjukkan tidak ada pasien CKD yang terlewat. Ratio untuk diagnosis dini keberhasilan dipengaruhi oleh yang pertama kualitas dataset dan processing. Yang kedua pembagian data training dan testing. Yang ketiga pemilihan Gaussian net bias untuk data numerik. Ini yang terakhir yaitu kesimpulan dan syarat. Kesimpulan, NBC efektif untuk klasifikasi PGK akurasi 96,7%. Processing, cleaning, dan transformasi krusial. Python dan Google Colab mendukung implementasi optimal. Model berpotensi sebagai alat bantu diagnosis dini. Syarat, menggunakan dataset lebih besar untuk hasil optimal. Bandingkan dengan Discussion Tree, Random Forest, SVM, atau KNN. Kembangkan sistem aplikasi untuk menggunakan langsung. Yang terakhir, optimasi pre-processing guna meningkatkan performa. Sebelum kita mengakhiri ini, saya akan memperlihatkan kode sintak untuk ini. Ini adalah kode sintaknya. Yang pertama, kita import library terlebih dahulu. Setelah itu, kita akan import files untuk dataset yang sudah kita dapatkan. Dan di sini kita akan melihat
5 set data awal, informasi dataset, yaitu jumlah data dan atribut. Jumlah datanya ada 400 dan atributnya ada 26. Dan data kosong, yaitu membersihkan spasi dan ganti missing value, yaitu ada label encoder, memisahkan fitur dan target. Saya ada 400 dan 25, ini satu pecahkan. Saya itu membersihkan data training dan data testing. Membuat model, kita akan membuat model Gaussian NB. Di sini pakai Gaussian NB. Sini ada prediksinya, yaitu ada akurasinya 0,96%, ada precision, recall, dan advanced score. Di sini ada conversion matrix biasnya, yaitu ada performance bias classifier. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.